Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sapitri dengan NIM 21002124. Saya merupakan anggota kelompok 6, akan menjelaskan atau menyampaikan materi perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan. Materi yang pertama yaitu pengertian perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan. Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan prinsip, dan maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar, serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman untuk manajemen atau pengelolaan pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Materi yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan. Yang pertama, faktor politik. Dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan, baik itu aktor-aktor dari kalangan pemerintahan maupun bukan pemerintah. Yang kedua, aktor ekonomi atau finansial. Faktor ini perlu dipertimbangkan, terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan mempengaruhi pada situasi ekonomi dalam negara atau daerah, seperti yang kita ketahui bersama sejak diberlakukannya otonomi daerah kepada kabupaten atau kota di Indonesia. Sejak saat itu pula semua daerah sudah berlomba-lomba untuk membuat atau memunculkan ide-ide baru dalam bentuk kebijakan tanpa memperhatikan keuangan daerah. Yang ketiga, faktor teknologi. Secara kenyataan, teknologi yang ada pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi, kadangkala permasalahan adalah yang mempergunakan teknologinya tidak siap dengan teknologi yang ada. Yang ketiga, faktor pertahanan dan keamanan. Misalnya, dalam pengembangan gerbang batas negara atau daerah yang kadang-kadang dapat menimbulkan konflik antar daerah dan masyarakat, maka dari itu yang sangat diperlukan di sini adalah melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terkait dan koordinasi antar negara dengan negara atau antar daerah yang berbatasan. Yang kelima, faktor administrasi. Dalam kemampuan administratif, termasuk kemampuan sumber daya aparatur yang melaksanakan kebijakan pemerintah, kadangkala banyak dipaksakan dengan sumber daya yang ada. Materi yang ketiga yaitu hambatan di dalam merumusan kebijakan. Kegagalan kebijakan tentu terjadi karena tidak terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan berarti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, di mana ada kemungkinan terjadi bergaining politik. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi jika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun, terjadi kondisi eksternal yang tidak menguntungkan seperti pergantian kekuasaan, perpindahan posisi, dan yang lainnya. Menurut Gow dan Morse dalam Pasolong 2013 menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Yang pertama, hambatan politik. Hambatan politik terjadi ketika ada berbagai kepentingan para aktor yang di dalamnya sehingga menjadi kebijakan yang telah terencana menjadi tidak tepat sasaran. Yang kedua, kelemahan institusi. Institusi merupakan organisasi pelaksana penentu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal ini berarti bahwa terdapat berbagai kegiatan baik itu sosialisasi kebijakan, pengetahuan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan itu tersendiri. Yang ketiga, ketidakmampuan sumber daya manusia.
Ketidakmampuan sumber daya manusia pelaksana kebijakan dapat dikategorikan pada bidang teknis dan administratif, yang kadangkala membuat masyarakat kebingungan ketika ada sebuah kebijakan-kebijakan yang baru, di mana ini sangat erat kaitannya dengan pemberitahuan kebijakan maupun program-program baru yang mana akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Yang keempat, perbedaan agenda tujuan aktor. Seringkali ketika kebijakan itu disusun, berbagai aktor kebijakan memiliki tujuan masing-masing untuk memenuhi kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan yang dituju kepada masyarakat tidak lagi untuk masyarakat, tetapi hanya kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam penyusunan tersebut. Materi yang keempat yaitu bentuk-bentuk kebijakan pendidikan. Bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat, yang pertama distributif polis, kebijakan yang memberikan suatu pelayanan atau suatu keuntungan kepada sekelompok masyarakat. Yang kedua, substantif polis, materi, isi, atau kebijakan yang ada di bidang pendidikan, sosial budaya, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, prosedural polis, menyangkut dengan siapa, kelompok, dan di mana pihak yang terlibat atau terkait dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Materi yang terakhir, ciri-ciri kebijakan yang baik. Ciri-ciri kebijakan yang baik, yang pertama memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus bahwa ia harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Yang kedua, memiliki aspek legal formal. Kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di suatu wilayah, sehingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah paduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang keempat, dapat dievaluasi. Jika kebijakan itu baik, maka dipertahankan atau dikembangkan. Sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus diperbaiki sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif. Dan yang terakhir, memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem. Oleh karenanya, harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada yang kurang atau kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.